Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Fadilah. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dari jurusan Ekonomi Syariah. Saya akan sedikit mempresentasikan peran pemerintah. Saya akan sedikit mempresentasikan proposal dengan judul Peran Pemerintah dan Lembaga Keuangan dalam Mengatasi Inflasi. Jadi alasan mengapa saya memilih judul ini ataupun latar belakang dari saya memilih judul ini dikarenakan mengingat inflasi adalah suatu fenomena ekonomi di mana pembahasan ini termasuk pembahasan yang sangat penting untuk dibahas. Bagi saya sangat penting untuk dibahas dikarenakan dampaknya yang sangat luas akan mempengaruhi agregat baik makro maupun mikroekonomi. Apalagi dampak inflasi yang dapat merugikan ekonomi suatu negara seperti menurunnya daya beli mata uang dan lain-lain. Adapun dampak langsung misalnya terjadi inflasi di suatu negara, dampak langsung yang kita rasakan sepertinya naiknya harga barang secara terus-menerus, banyaknya jumlah uang beredar pada masyarakat dan lain-lain, dan banyak dampak-dampak yang dapat merugikan kita sebagai masyarakat jika terjadinya inflasi. Misalnya dampak secara langsungnya jika jumlah uang yang kita miliki sekarang cukup untuk membeli satu barang, kedepannya setelah terjadi inflasi, jumlah uang yang kita miliki untuk membeli barang yang sama akan dibutuhkan lebih banyak dibandingkan jumlah uang yang kita miliki sebelum terjadinya inflasi. Adapun rumusan masalah dari proposal ini adalah apa saja peran pemerintah dalam mengatasi inflasi. Jadi yang kita bahas antisipasi ataupun kebijakan apa saja yang dikeluarkan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan apa yang dikeluarkan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Terus bukan hanya pemerintah, yang kedua ada apa saja peran lembaga keuangan dalam mengatasi inflasi. Seperti yang tadi, kalau tadi yang dikeluarkan pemerintah, sekarang yang dikeluarkan dari lembaga keuangan, kayak pihak bank gitu. Yang ketiga ada kebijakan apa yang paling efektif digunakan oleh lembaga keuangan dan pemerintah dalam mengatasi inflasi. Jadi kebijakan-kebijakan apa sih yang lebih efektif yang digunakan dalam mengatasi inflasi ataupun mencegahnya. Adapun tujuan penelitian mengetahui peran pemerintah dalam mengatasi dan mencegah inflasi. Jadi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan tadi, apa kebijakan itu yang kita pelajari di proposal ini. Yang kedua ada mengetahui peran lembaga keuangan dalam mengatasi inflasi. Kalau kayak tadi kita tahu peran pemerintah yang dikeluarkan pemerintah. Kalau yang kedua kita tahu juga peran lembaga keuangan, apa saja lembaga keuangan dalam mengatasi inflasi. Yang ketiga kita akan menganalisa kebijakan yang paling efektif yang digunakan pemerintah dan lembaga keuangan dalam mengatasi inflasi. Jadi yang ketiga ini kita akan menganalisa dari banyaknya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, baik yang dikeluarkan pemerintah maupun yang dikeluarkan lembaga keuangan seperti layaknya bank. Di sini kita akan analisa yang mana kebijakan yang paling efektif pada suatu negara, kebijakan yang paling cocok untuk mencegah inflasi pada suatu negara. Adapun manfaat penelitian bagi peneliti sendiri untuk menyelesaikan kewajiban sebagai mahasiswa terhadap dosen pembimbing dalam bentuk pengerjaan tugas serta menambah wawasan peneliti dalam salah satu fenomena ekonomi. Bagi masyarakat untuk membuka wawasan masyarakat seluas-luasnya dan menambah wawasan kesadaran masyarakat seluas-luasnya dalam hal menjaga kestabilan ekonomi dalam suatu negara, agar bukan hanya pemerintah dan lembaga keuangan yang menjaga kestabilan ekonomi, tapi di sini ada sangkut paut, ada hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kestabilan ekonomi. Bagi instansi terkait untuk menjadi pertimbangan sehingga dapat melakukan terobosan terbaru yang lebih efektif dibanding kebijakan sebelumnya. Jadi dengan adanya proposal ini, bagi instansi-instansi terkait akan mendapat terobosan ataupun mungkin akan terdapat terobosan baru dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam mengatasi inflasi pada suatu negara. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Aryani. Terima kasih kepada dosen-dosen terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.